Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, untuk hari ini kita masih di tema 2F, subtema 4, pembelajaran 1 dan pembelajaran kedua ya. Oke, sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, yuk mari sama-sama kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Dan semoga anak-anak semua yang di rumah, meskipun masih PJJ, semoga tetap semangat ya seperti kita belajar di sekolah. Oke, untuk materi pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang membuat kalimat tanya. Lalu kita akan membandingkan berat dua benda. Dan yang ketiga, kita akan belajar nih tentang tata tertib merawat tanaman di kebun. Oke, langsung saja yang pertama ya. Di sini Ibu ada teks percakapan ya. Kalian bisa perhatikan, dan ini teks percakapannya juga ada di buku kalian ya, di tema 2F halaman 85. Oke, sekarang kita baca bareng-bareng yuk. Apa yang akan kita lakukan di kebun, Kek? Kita akan mencabuti rumput liar, Nak. Mengapa rumput liar harus dicabut, Kek? Rumput mengambil zat makanan dari tanah. Tanaman sayur jadi kurang makanan, pertumbuhannya pun jadi terganggu, Nak. Oh, begitu ya, Kek. Wah, tanaman sayurnya subur sekali. Kapan tanaman sayur ini bisa dipanen, Kek? Iya, Nak. Mungkin bulan depan sudah bisa dipanen. Wah, semoga nanti Deli bisa ikut memanen sayuran. Oke, dari teks percakapan antara Deli dan kakek ini, terdapat kalimat tanya. Ada yang tahu nggak ciri-ciri kalimat tanya itu seperti apa? Iya, kalimat tanya itu biasanya menggunakan tanda tanya pada akhir kalimatnya, seperti yang dicontoh ini. Yang baris pertama paling atas, apa yang akan kita lakukan di kebun, Kek? Nah, setelah kata Kek ada tanda tanya. Itu adalah contoh kalimat tanya. Seperti itu ya. Nah, di sini ada contoh kata tanya antara lain. Kalian ingat-ingat adik Simba ya, singkatannya apa aja? Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Seperti itu ya. Oke, dari yang pertama dulu nih kita bahas apa. Nah, biasanya kata tanya apa itu untuk menanyakan suatu hal. Contohnya seperti tadi yang ada di teks percakapan ya, atau bisa juga apa yang sedang kamu lakukan. Itu termasuk kalimat tanya apa. Lalu yang kedua, mengapa. Nah, biasanya kata mengapa ini untuk menanyakan sebab. Ya, untuk menanyakan sebab. Contoh kalimatnya seperti, mengapa kamu kemarin tidak masuk sekolah? Atau seperti ini, mengapa hari ini kamu terlambat? Oke, itu juga bisa ya. Lalu yang ketiga, bagaimana? Nah, biasanya kata tanya bagaimana untuk menanyakan cara. Contohnya seperti, bagaimana cara membuat kue bolu? Atau misalnya, bagaimana cara mengerjakan soal matematika yang ini ya, Bu? Itu juga termasuk ya. Lalu yang keempat, ada kapan. Nah, biasanya kapan ini untuk menanyakan waktu ya. Kapan kita akan belajar kelompok atau enggak, kapan jam istirahatnya dimulai, Bu? Seperti itu juga bisa ya. Lalu yang kelima, di mana? Nah, di mana ini biasanya untuk menanyakan tempat. Contohnya seperti, di mana rumahmu? Oke. Dan yang terakhir kata tanya siapa ya? Untuk menanyakan orang. Contohnya seperti ini, siapa yang piket hari ini? Kayak gitu ya, Nak ya. Oke, Ibu lanjutkan lagi. Sekarang kita akan membahas tentang satuan berat nih, membandingkan dua
benda ya. Coba diingat-ingat lagi, 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. 1 kilogram sama dengan 10 hektogram. 1 hektogram sama dengan 100 gram. Dan 1 hektogram sama dengan 1 ons. Oke, diperhatikan tangga satuan beratnya ya. Dari kilogram ke gram, itu turun berapa anak tangga? Iya, dari kilogram ke gram itu turun 3 anak tangga. Sehingga itu kita tambahin nolnya 3 ya. Jadinya 1000. Seperti itu ya. Kalau yang kilogram ke hektogram, kemarin kita sudah belajar dari kilogram ke hektogram itu turun 1 anak tangga. Kita kali 10 atau kita tambahkan 01 di belakangnya. Oke, seperti itu ya. Nanti diingat-ingat kembali. Nah, sekarang coba kalian bisa perhatikan buku kalian halaman 87 ya. Oke, di halaman 87 ada coba bandingkan berat benda berikut. Bandingkan dengan menuliskan lebih berat dari atau lebih ringan dari. Oke, sekarang kita hitung dulu. Berat pisangnya berapa ya? Berat pisangnya di situ adalah 500 gram. Nah, pisang ini diminta untuk diubah satuannya menjadi hektogram. Berarti kalau dari gram ke hektogram, naik berapa anak tangga? Oke, dari gram ke hektogram itu naik 2 anak tangga. Berarti kita bisa mengurangi nolnya 2. Kalau nolnya dikurangin 2, berarti sisanya 5. Berarti 500 gram sama dengan 5 hektogram. Seperti itu ya. Oke, pisangnya beratnya 5 hektogram. Sedangkan melonnya beratnya 20 hektogram. Sehingga lebih berat yang mana antara pisang dan melon? Iya, lebih berat yang melon. Berarti kita menggunakan kata pisang lebih ringan dari melon. Seperti itu ya. Oke, untuk yang B dan yang C bisa dicoba sendiri ya nak ya. Ibu lanjutkan kembali. Oke, nah sekarang kita masuk nih ke tata tertib merawat tanaman di kebun. Yang pertama ada menyiram tanaman air secukupnya. Lalu yang kedua membersihkan sampah di kebun. Nah, coba kalian kira-kira apa lagi ya tata tertib merawat tanaman di kebun? Mau di kebun rumah, di kebun sekolah, itu sama ya. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai sampai di sini. Dan untuk tugasnya yaitu kerjakan Ayo Berlatih halaman 93 yang nomor 1 saja ya. Oke, nomor 1 itu ada 4 bagian. Ada A, B, C, dan D. Dikerjakan langsung di buku tema saja. Kalau sudah selesai, silahkan difoto lalu dikirim ke WA Bu Ayu ya. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya nak ya, bisa dipahami dengan baik. Banyak berlatih di rumah karena sebentar lagi kita akan melaksanakan penilaian tengah semester. Mari kita ucapkan hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah, sampai ketemu lagi.